Bahan utamanya saya gunakan 25 sendok makan tepung terigu protein tinggi. Tuang tepungnya ke dalam wadah. Selanjutnya saya tambahkan juga susu bubuk rasa vanila sebanyak 4 sendok makan. Untuk susu bubuk ini bisa diganti dengan susu cair ya. Nah, jika menggunakan susu cair, berarti nanti penggunaan airnya diganti dengan susu cair tersebut. Karena saya menggunakan susu bubuk, jadi nanti untuk bahan cairnya saya menggunakan air biasa ya. Selanjutnya, saya tambahkan lagi bahan utama yang kedua. Ini saya gunakan ragi instan sebanyak 1 sendok teh. Bahan selanjutnya ada gula pasir, saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan. Selanjutnya, semua bahan kering dalam wadah ini diaduk hingga tercampur rata ya. Oh iya, saya lupa menambahkan garam, jadi bisa ditambahkan garam ya, bisa setengah sendok teh saja atau seperempat sendok teh. Lanjut ke bahan berikutnya, saya akan tambahkan bahan-bahan yang basah ya, seperti ini 1 butir telur. Pecahkan 1 butir telur ayam ini, lalu tuang ke dalam wadah. Lalu tambahkan 1 butir telur ayam ini ke dalam wadah tepung. Kemudian tambahkan juga air sebanyak 180 ml, tapi ini saya tuang bertahap ya. Saya tuang sedikit demi sedikit sambil diaduk supaya tercampur, dan kalau sudah saya dapatkan konsistensi yang pas, nanti airnya saya cukupkan. Kalaupun masih kurang bisa ditambahkan lagi ya. Intinya konsistensi adonannya sudah pas menurut kita. Nah, ini saya tuang lagi airnya, kemudian saya aduk lagi. Ini masih kering ya, masih butuh air, jadi nanti akan saya tuang lagi. Dan adonannya ini sudah mulai berat, jadi saya mau lanjutkan menguleni dengan tangan ya. Jangan lupa cuci tangan dulu. Lanjut uleni adonannya sampai setengah kalis. Adonannya memang seperti ini ya, masih lembek, masih basah jadi lengket. Oke, seperti ini sudah setengah kalis. Lanjut tambahkan bahan berikutnya. Tambahkan 1,5 sendok makan margarin ya, atau butter. Ini margarin yang sudah ada garamnya, jadi rasanya sudah asin. Kemudian lanjut diuleni. Teknik menguleninya terserah ya, mau bagaimana. Ini kalau saya seperti ini saja. Yang penting nanti hasil akhirnya kalis. Oke, ini adonannya masih setengah kalis. Ini akan saya diamkan dulu, saya istirahatkan dulu kurang lebih selama 30 menit. Tutup adonannya dengan kain bersih atau plastik wrap juga bisa ya. Nah, ini dia adonannya setelah 45 menit sudah mengembang 2 kali lipat ya. Saya taburi dulu tangan saya dengan sedikit tepung ya. Kemudian diuleni dengan cara ditinju-tinju seperti ini boleh. Kalau kita ngaduknya pakai mixer, pasti lebih cepat dan tentu hasilnya juga lebih maksimal ya kalisnya. Karena saya menguleni menggunakan tangan seperti ini, jadi waktunya lebih lama. Selanjutnya adonan ini akan saya pindahkan ke wadah lain yang lebih lebar ya. Bisa di meja kerja atau di wadah seperti ini juga bisa. Kemudian lanjut uleni adonannya sampai kita dapatkan konsistensi kalis yang kita inginkan. Oke, setelah berjuang selama kurang lebih 30 menit menguleni adonan ini, akhirnya saya dapatkan konsistensi adonan yang seperti ini ya. Ini sudah lumayan kalis. Selanjutnya adonannya akan saya bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Jadi saya buat roti gorengnya ini ukuran kecil-kecil ya, seperti ini. Lanjut, siapkan meja kerja. Ini mejanya sudah saya lap bersih. Kemudian saya taburi lagi dengan sedikit tepung tipis-tipis. Sebelum diberi isian, saya bulatkan dulu adonannya seperti ini ya, supaya nanti hasilnya lebih rapi. Nah, seperti ini. Dan ini bahan isian coklat batang yang sudah saya potong-potong seperti ini ya. Ambil satu adonan, kemudian pipihkan pinggir-pinggir adonan dan biarkan tengahnya muncung ya. Kemudian masukkan isian coklat ke dalam adonan, lalu cubit-cubit seperti ini. Dalam proses ini penting banget teman-teman, ini wajib ya, harus rapat. Pada saat menggoreng itu nanti rawan pecah dan coklatnya bisa meleleh keluar ya. Lanjut, ambil adonan kemudian pipihkan pinggirnya seperti ini. Sisakan tengahnya yang muncung. Kemudian isi dengan isian coklat, lalu dicubit-cubit seperti ini.
dan dironding dengan kedua tangan saja. Bisa juga dironding di papan kerja ya. Ini saya ronding di tangan ya teman-teman. Dan ini dia adonan yang terakhir saya isi. Masukkan isiannya, kemudian dicubit-cubit adonannya. Benar-benar rapat ya. Dan ini yang terakhir saya ronding di meja kerja. Hasilnya sama seperti ini. Dan ini dia adonan roti yang sudah diberi isian. Jika sudah selesai satu adonan diisi, langsung ditutup seperti ini ya, supaya tidak kering, supaya nanti hasilnya lebih mengembang. Proofing selama kurang lebih 15-30 menit. Setelah 30 menit, adonan rotinya sudah siap digoreng. Siapkan wajan. Sebisa mungkin pakai minyak goreng yang agak banyak ya. Panaskan minyak gorengnya dengan api sedang cenderung kecil saja. Kemudian goreng rotinya, masukkan satu persatu. Jadi kita masukkan adonan rotinya sebelum minyaknya panas, supaya nanti hasil rotinya benar-benar matang. Karena kalau langsung digoreng dalam minyak yang panas, yang mendidih, nanti hasilnya akan mudah gosong, tapi belum matang sampai ke dalam ya. Setelah beberapa saat digoreng, ini rotinya saya balik-balik seperti ini ya, supaya bagian atasnya itu tidak kering. Ini akan saya balik lagi setelah bagian bawahnya itu kuning kecoklatan ya, alias sudah matang di bagian bawahnya. Nah, ini baru awal menggoreng sudah ada yang pecah ya adonannya. Ini coklatnya keluar sedikit seperti ini. Coklatnya yang pecah itu akan meleleh ke dalam minyak. Dan untuk adonan roti yang selanjutnya itu akan diwarnai lelehan coklat tersebut. Dan nanti hasilnya coklat itu akan menempel di permukaan kulit roti. Jadi poin pentingnya di sini pada saat meronding atau mencubit-cubit menutup isian itu memang harus benar-benar rapat. Supaya pada saat proses menggoreng seperti ini, isiannya itu tidak meleleh karena kulit rotinya yang pecah. Kalau sudah pecah dan meleleh coklatnya atau isiannya itu akan berpengaruh dengan hasil gorengannya nanti. Lanjut angkat dan tiriskan roti goreng yang sudah matang ini. Warnanya sudah golden brown ya. Setelah itu, lanjutkan menggoreng sampai semua adonan roti selesai digoreng. Tekniknya sama seperti di awal tadi. Saya gunakan api yang seperti ini ya, cenderung kecil. Dan alhamdulillah ini dia roti goreng ala Soft Kitchen. Masya Allah, jadinya banyak banget ya. 25 sendok makan tepung terigu protein tinggi. Jadi roti sebanyak ini. Oke teman-teman, ini akan saya coba buka satu roti. Ini masih hangat ya rotinya. Jadi coklatnya itu masih leleh seperti ini. Nanti kalau rotinya sudah dingin, coklatnya itu akan mengeras karena saya gunakan tadi coklat batang. Kalau mau hasilnya lumer walaupun sudah dingin, untuk isiannya bisa diganti dengan selai coklat atau fla coklat.